warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Mbak Dian Oriza dan juga Mas Anies Supandi selaku Dewan Penguji, dan juga tidak lupa kepada Mbak Berti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, nama saya Sini Rahma Mufida, mahasiswa Fakultas Psikologi UI angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir skripsi saya yang berjudul Once Upon a Time in Packaging, pengaruh short brand story di kemasan FMCG terhadap purchase intention konsumen dimediasi oleh perceived brand quality. Kita mulai dari bab 1, yaitu pendahuluan. Revolusi industri 4.0 telah berhasil mendorong para produsen untuk semakin kreatif dalam melahirkan inovasi-inovasi terkait dengan teknik pemasaran. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan pembelian konsumen. Namun sebelum membeli suatu barang, konsumen biasanya harus memiliki intensi terlebih dahulu terhadap barang tersebut. Nah, intensi membeli atau purchase intention merupakan prediktor dari perilaku membeli dan juga merupakan konstruk penting yang digunakan dalam berbagai ilmu konsumen, misalnya dalam product testing, advertising, dan juga market research. Purchase intention juga diketahui dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari suatu teknik pemasaran. Lanjut, yaitu short brand story. Nah, penelitiannya ini belum pernah dilakukan di Indonesia, jadi dapat dikatakan bahwa penelitian yang saya lakukan merupakan penelitian pelopor dalam bidang short brand story. Kemudian untuk di luar negeri sendiri, short brand story ini baru dilakukan 2 kali, baik secara kualitatif dan juga kuantitatif. Kemudian untuk penerapannya, ini belum pernah dilakukan oleh produk lokal asli buatan Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat di pasaran ada produk yang menggunakan short brand story, itu paling banyak dilakukan oleh produk asing yang diedarkan di Indonesia. Lanjut ke fast moving consumer goods. Nah, ini merupakan objek yang saya gunakan dalam penelitian ini. Bentuknya beragam, mulai dari makanan, minuman, perawatan diri, dan kebersihan rumah. Namun dalam penelitian ini saya menekankan pada produk perawatan diri. Kemudian, Indonesia merupakan pangsa pasar terbesar bagi FMCG se-Asia Tenggara. Hal ini disebabkan karena Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak, sehingga juga konsumsi rumah tangga yang tinggi. Kemudian, FMCG diketahui menyumbang gross domestic product Indonesia sebesar 55%. Jadi apabila ada peningkatan, penurunan, maupun perubahan-perubahan lainnya dalam iklim konsumsi FMCG, nah ini akan berpengaruh langsung terhadap GDP Indonesia. Kemudian, FMCG juga diketahui merupakan sektor pasar yang paling kompetitif. Hal ini karena FMCG biasanya bentuknya sama dan juga harganya pun juga mirip-mirip. Kemudian, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Nielsen, dicantumkan dalam media Indonesia, selama pandemi, konsumen ini mengalami penurunan loyalitas terhadap merek FMCG yang biasa mereka gunakan. Oleh karena itu, pertanyaan dalam penelitian ini adalah, apakah perceived brand quality memediasi pengaruh dari SBS di kemasan FMCG terhadap purchase intention? Lalu, apakah terdapat perbedaan pengaruh antara produk dengan SBS berbentuk self-transcendence dan produk dengan SBS berbentuk self-enhancement yang dimediasi oleh perceived brand quality pada purchase intention? Lanjut ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, dimulai dari David terlebih dahulu. Purchase intention atau kemungkinan seorang individu untuk membeli produk tertentu yang didasarkan pada interaksi antara kebutuhan, sikap, dan persepsi konsumen terhadap produk atau merek. Nah, purchase intention ini merupakan bagian dari komponen konatif dalam 3 component attitude model. Nah, komponen konatif adalah komponen yang merefleksikan kemungkinan seorang konsumen untuk melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu sesuai dengan objek atau stimulus yang ditemuinya. Faktor-faktor yang diketahui memengaruhi purchase intention yang pertama adalah cerita terkait merek, harga, pengetahuan mengenai produk, dan juga endorsement artis. Nah, untuk cara pengukurannya biasanya menggunakan item-item yang menanyakan seberapa mungkin seorang konsumen mau melakukan pembelian terhadap suatu produk dalam jangka waktu tertentu. Lanjut ke mediator, yaitu perceived brand quality atau penilaian konsumen mengenai keunggulan dan kehebatan merek secara keseluruhan. Sifatnya ini subjektif dan dibedakan menjadi 2, yaitu quality attributes dan juga quality cues. Untuk quality attributes, nah ini berupa manfaat atau konsekuensi fungsional yang diperoleh oleh konsumen ketika ia membeli dan menggunakan suatu produk. Sementara untuk quality cues, nah ini merupakan manfaat atau konsekuensi fungsional yang diperoleh oleh konsumen tanpa harus membeli atau menggunakan produk tersebut terlebih dahulu. Untuk faktor-faktor yang memengaruhi perceived brand quality, yang pertama ada emosi positif yang diasosiasikan oleh konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian bisa juga dipengaruhi oleh cerita terkait merek atau produk tersebut. Lanjut ke cara pengukuran, biasanya dalam ilmu konsumen menggunakan salah satu dari 3 skala berikut, yaitu serve qual, serve perf, dan juga evaluated performance. Untuk serve qual dan evaluated performance, nah ini item-itemnya itu tidak hanya melihat persepsi konsumen terhadap kualitas merek atau produk, namun juga mempertimbangkan ekspektasi yang dimiliki oleh konsumen terhadap produk atau merek tersebut. Sementara untuk serve perf, nah dia hanya fokus untuk melihat persepsi konsumen terhadap kualitas. Lanjut ke short brand story atau event yang digunakan dalam penelitian ini.
Nah, ini mengacu pada studi yang dilakukan oleh Soya, Liliander, dan Sonderlund. Jadi cerita pendeknya ini katanya dibatasi maksimal 100 kata. Kemudian juga mengandung konten emosional, yaitu self-transcendence dan juga self-enhancement. Mengapa? Karena konten emosional ini ditemukan dapat membangkitkan narrative transportation, atau suatu fenomena di mana individu terbawa dalam suasana yang digambarkan dalam cerita. Jadi seolah-olah dia dapat mempersepsikan dan mengalami secara langsung apa yang disampaikan dari cerita tersebut. Faktor-faktor yang diketahui memengaruhi narrative transportation itu ada dua. Yang pertama yaitu identifikasi terhadap karakter dalam cerita dan juga emosi yang muncul dari cerita. Untuk pengukurannya biasanya menggunakan narrative transportation measurement scale dari Green and Brock baik tahun 2000 maupun tahun 2013, dan juga transportation scale short form dari Appel tahun 2015. Ini dia bentuk stimulus yang digunakan. Jadi untuk yang transcendence ini dia menampilkan corporate social responsibility yang produsen telah lakukan. Kemudian untuk yang self enhancement menceritakan tentang seberapa lama merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kemudian juga penyampaian mengenai kelebihan dari merek ini dibandingkan merek lain secara tidak realistis. Oke, lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Dimulai dari desain penelitian yang digunakan yaitu eksperimental, between subject to groups, dan post-test only. Nah, eksperimental karena adanya pemberian manipulasi berupa stimulus, short brain story, kemudian between subject to groups di mana adanya dua kelompok yang berbeda, kemudian post-test only, pengukurannya dilakukan setelah partisipan diberikan stimulus. Kemudian untuk metode pengambilan sampelnya yaitu non-probability convenience sampling. Mengapa? Karena kuesionernya ini disebar melalui link yang dibagikan lewat grup-grup yang dimiliki oleh peneliti dan juga di media sosial. Kemudian untuk target jumlah sampel menggunakan G-Power dengan efek size sebesar 0,25 diperoleh 89 orang. Untuk karakteristik partisipannya yaitu berusia minimal 18 tahun. Hal ini didasarkan pada penelitian Arnett tahun 2015 di mana individu yang sudah menginjak usia 18 tahun itu berarti bagian otaknya yang bertugas untuk mengambil keputusan dan juga penalaran itu sudah matang. Kemudian juga mereka yang harus setuju mengikuti penelitian tanpa paksaan. Nah, ini untuk prosedur penelitian singkatnya. Jadi kami membuat link yang kemudian kami masukkan ke dalam Allocate Monster agar bisa membagi partisipan untuk mendapatkan short brain story self transcendence atau self enhancement. Jadi sudah ada randomisasi dalam pemberian stimulus. Kemudian link tersebut juga kami sebarkan baik lewat Instagram, WhatsApp, dan juga Line yang langsung akan mengarahkan partisipan ke Google Form. Untuk pengolahan datanya kami menggunakan analisis deskriptif karakteristik partisipan, kemudian juga deskriptif untuk DV, mediator, dan manipulation check. Jadi manipulation checknya itu kami ingin melihat narrative transportation, kemudian juga analisis mediasi menggunakan proses. Lanjut ke bab 4 yaitu hasil analisis deskriptif dan juga mediasi. Nah, untuk rangkuman analisis deskriptif karakteristik partisipan untuk usianya yaitu dari kelompok yang self transcendence itu kisaran 18 sampai 69 tahun dengan minnya 23,18 dan standar deviasinya 8,54. Kemudian untuk yang self enhancement itu 18 sampai dengan 64 tahun dengan min 22,61 dan standar deviasi 7,31. Kemudian untuk kedua jenis cerita mayoritas partisipan adalah perempuan 162 orang atau 74,9% dari kelompok self transcendence, kemudian 166 orang atau 76,8% untuk kelompok self enhancement. Kemudian untuk pekerjaan sebagian besar partisipan dari kedua kelompok mahasiswa, jadi 175 orang atau 81,8% itu untuk self transcendence dan juga 171 atau 78,9% untuk kelompok self enhancement. Untuk pengeluaran per bulan di kedua kelompok didominasi oleh kisaran 0 sampai 500.000 rupiah, yaitu sebanyak 82 orang atau 37,6% di kelompok self transcendence dan 65 orang atau 30,9% di kelompok self enhancement. Ini dia rangkuman hasil analisis deskriptif dari purchase intention dan juga perceived brand quality dan juga manipulation check. Jadi untuk baik purchase intention dan juga perceived brand quality itu minnya cenderung lebih tinggi pada kelompok self transcendence dibandingkan kelompok self enhancement. Kemudian untuk skewness dari kedua kelompok baik untuk variabel purchase intention maupun variabel perceived brand quality itu negatif, yang menyatakan bahwa kedua kelompok self transcendence maupun self enhancement yaitu setuju mau melakukan pembelian dan juga setuju melihat bahwa
kualitas dari si merek sabun Lifebuoy ini berada di atas rata-rata. Kemudian untuk skor tertinggi di purchase intention ini didominasi oleh kelompok self transcendence dengan jumlah 12 dan self enhancement itu paling tinggi skornya 6. Kemudian juga untuk perceived brand quality skor minimum atau skor terendahnya ini juga lebih tinggi oleh self transcendence yaitu 5 dan self enhancement yaitu 2. Lanjut untuk manipulation checknya ini, jadi lagi-lagi minnya itu cenderung lebih tinggi pada kelompok self transcendence dibandingkan self enhancement. Skewness-nya sama-sama negatif, sementara untuk perolehan skor minimum atau skor terendahnya itu dimiliki oleh self enhancement yaitu 3 dan self transcendence itu 5. Ini dia rangkuman hasil analisis dari uji mediasinya. Jadi diketahui bahwa short brand story mempengaruhi perceived brand quality dan purchase intention secara positif. Jadi untuk yang short brand story mempengaruhi sebesar 0,22 untuk perceived brand quality, di mana yang tipe self transcendence itu dikodekan 1 dan yang enhancement dikodekan 0. Jadi yang self transcendence itu lebih tinggi sebesar 0,22 dibandingkan yang self enhancement. Kemudian juga untuk purchase intentionnya, jadi karena lebih tinggi yang perceived brand quality-nya itu self transcendence, lagi-lagi yang self transcendence itu memiliki purchase intention lebih tinggi 0,33 dibandingkan yang self enhancement. Jadi dinyatakan efek mediasi hadir dalam penelitian ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 5 yang berisi kesimpulan, diskusi, dan juga saran. Untuk kesimpulannya, ditemukan bahwa short brand story mempengaruhi perceived brand quality secara positif. Kemudian, perceived brand quality juga mempengaruhi purchase intention secara positif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa efek mediasi dinyatakan hadir dalam penelitian ini. Meskipun begitu, short brand story ternyata ikut mempengaruhi purchase intention secara positif dan langsung. Hal ini menjadikan efek mediasi yang ada dalam penelitian ini merupakan efek mediasi yang sifatnya complementary mediation. Kemudian, perbedaan pengaruh antara short brand story bertipe self-transcendence dan juga self-enhancement terhadap purchase intention dengan perceived brand quality sebagai mediator juga hadir dalam penelitian ini. Oke, kalau begitu dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 dan juga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Lanjut untuk ke bagian diskusi, jadi short brand story yang mengandung konten emosional ditemukan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas merek. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan dengan affect infusion model yang menyatakan bahwa informasi yang syarat akan kandungan emosi atau affect ini dapat mempengaruhi persepsi seorang individu terhadap nilai atau kualitas dari informasi tersebut. Yang kedua yaitu perceived brand quality yang ditemukan mempengaruhi purchase intention juga sesuai dengan apa yang disampaikan dalam cognitive affective model yang merupakan model yang menyatakan bahwa suatu perilaku individu tidak hanya dapat dijelaskan oleh trait namun juga dapat dijelaskan oleh faktor situasional. Selanjutnya yaitu analisis mediasi yang sifatnya komplementari dalam penelitian ini bisa disebabkan karena adanya kerangka teoritis yang tidak lengkap atau kurang dieksplorasi dalam penelitian ini. Misalnya seperti penelitian dari Kenyon and Sen ternyata menyatakan bahwa faktor familiaritas dan interaksi konsumen terhadap suatu merek yang pernah terjadi di masa lampau ini dapat menentukan persepsi konsumen terhadap kualitas merek tersebut. Nah, hal ini yang luput dalam penelitian ini, yang mungkin saja bahwa partisipan yang mengisi kuesioner mendasari jawaban persepsi terhadap kualitas merek ini pada pengalaman mereka di masa lalu dengan sabun Lifebuoy, tidak semata-mata berdasarkan pada short brand story yang ditampilkan di awal. Kemudian juga ada kemungkinan bahwa narrative transportation yang ditimbulkan dari emosi yang terkandung dalam cerita ini merupakan faktor proksimal dari purchase intention. Kemudian untuk saran dibedakan menjadi saran metodologis dan juga saran praktis. Untuk saran metodologis, mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara offline, di mana mungkin nanti penelitian selanjutnya dapat menghadirkan short brand story dalam kemasan produk secara nyata, secara langsung. Kemudian penelitian selanjutnya dapat mengubah atau menghadirkan perceived brand quality sebagai moderator untuk melihat pengaruhnya terhadap efek langsung short brand story terhadap purchase intention. Sementara untuk saran praktisnya, nah ini mungkin keberadaan short brand story ini bisa menjadi pertimbangan bagi produsen untuk menggunakan media short brand story di kemasan produk untuk teknik pemasarannya. Kemudian juga bisa menjadi pertimbangan bagi produsen FMCG untuk menekankan pada pentingnya corporate social responsibility dengan mengalokasikan sejumlah uang untuk melakukan kampanye sosial, lingkungan, dan humanitas. Oke, sekian hasil presentasi dari saya.